Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Masih semangat belajar di rumahnya? Semangat. Alhamdulillah, masih terus semangat ya. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat dan bersyukur. Baik, kemarin gimana? Tugas-tugasnya sudah beres semua? Alhamdulillah, sudah ya. Soal tugasnya juga menyenangkan, mudah, ya kan? Iya, nggak melulu soal-soal, kita bervariasi, ya, sehingga kalian selama 14 hari bisa menyenangkan walaupun di rumah, ya. Baik, yang lalu kita sudah belajar mengenai tema 7 sub 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan, ya. Sekarang kita bermata pelajaran, kan? Di dalam tema 7 sub 1 ada berapa mata pelajaran? Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, SB, DP ya, pelajaran ibu. Terus ada PJOK. Nah, untuk sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Coba sekarang dibuka buku MBP-nya halaman 10 sampai 11. Ayo, halaman 10 sampai 11 dibuka MBP-nya. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah, coba siapa yang tahu bagaimana cara menemukan pokok informasi dalam teks? Ya, betul ya. Menemukan pokok informasi dalam teks yang pertama adalah memahami judul teks. Ya. Apa tadi? Memahami judul teks. Yang kedua, menyimpulkan ide pokok paragraf. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Nah, yang lalu kita sudah belajar kan ya, bagaimana membuat daftar pertanyaan dengan kata-kata tanya. Siapa yang masih ingat? Iya, apa, siapa, bagaimana, di mana, mengapa, ya, dan apa? Siapa. Ya. Nah, itu kalian dalam membaca teks. Ya, kalian judulnya dipelajari, kemudian kalian ide pokok disimpulkan, ya. Sekarang kalian buka materi-materi di dalam tematik, yaitu mengenai olahan susu. Ya, nah, olahan susu. Kalian baca, ya, baca baik-baik, dibaca dengan teliti ya, titik komanya diperhatikan dalam membaca ya. Nah, setelah membaca, kalian coba menyimpulkan ide pokok paragrafnya. Baik, kemudian kalian juga membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini ada kalian latihan soal-soal, ya, latihan soal-soal mengenai kelanjutan dari perkembangan teknologi produksi pangan yang lalu kita bahas, ya. Coba ada yang masih ingat apa teknologi pangan? Yaitu apa? Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah berbagai jenis makanan. Ya, kemarin kita sudah belajar yang lalu ya. Kedelai dibikin apa? Iya benar, tempe masih ingat ya. Sapi, dagingnya, susunya ya. Kemudian kentang, dibikin keripik kentang. Nah, itu adalah mengolah berbagai jenis makanan ya. Teknologi pangan ini dapat menghasilkan makanan yang baru ya. Yang tadinya cuman susu, ternyata bisa ada asam-asamnya gitu. Apa namanya yang asam-asam gitu? Yogurt. Kemudian ada juga asin-asinnya. Apa yang asin-asin? Keju. Iya, keju, pinter ya. Nah, teknologi pangan juga dapat digunakan untuk menjaga makanan agar tidak cepat rusak, ya.
biasa kalau dari petani, misalnya panen kentang, itu paling cuman bertahan 1 minggu paling lama. Tapi dengan dibikin keripik itu bisa bertahun-tahun, ya bisa 2 tahun, 3 tahun, ya karena kering, ya seperti itu. Nah, kalian di sini ada beberapa teks, kalian baca ya, halaman 10 sudah dibaca, 11, kemudian halaman mulai mengerjakan soal level 1-nya, ya. Ya. Di sini lumayan mudah ya soalnya. Nanti kalau ada sulit, kalian bisa bertanya, bisa di dalam kolom komentar ya. Di bawah ini kan ada kolom komentar, kalian bisa bertanya. Ya. Kemudian di situ ada coba baca teks Bandeng Presto. Nah, ya. Siapa yang tahu Bandeng Presto? Oh iya, Gilang ini ya yang dari ini ya, Semarang ya, ada Bandeng Presto ya. Nah, siapa yang tahu coba Bandeng Presto? Bandeng Presto itu dari apa? Dari ikan ya. Bandeng Presto itu ikan bandeng dimasak menggunakan panci presto. Ya, panci presto itu menghasilkan uap bertekanan tinggi ya. Jadi, daging atau ikan menjadi cepat lunak. Nah, itu nanti di sini tinggal kalian baca materi-materinya. Juga kemarin kita sudah bahas, di sini ada bahan utama untuk membuat tempe. Ada apa kemarin untuk membuat tempe? Masih ingat? Kedelai. Iya, kedelai ya, ditambah apa? Ragi ya. Coba. Nah, di sini ada cara membuat tempe. Gampang ya, tinggal kedelai dicuci, direndam 12 sampai 18 jam. Kemudian kan kulitnya ngelupas. Ya, lalu dikukus atau direbus sampai empuk. Setelah matang, angkat, tiriskan. Kemudian berikan ragi tempe ya, ditaburkan ya ketika suhu kedelainya telah menjadi hangat ya. Kalian bisa nanti baca sendiri. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, coba yang dibuka halaman 16. Nah, biasanya yang agak kesulitan ini yang bagian C ya. Manfaat penerapan teknologi pangan. Nah, apa manfaatnya penerapan teknologi pangan? Menjadikan makanan tidak mudah rusak ya. Kemudian menjadikan makanan lebih bervariasi. Dan kemudian menjadikan makanan itu biasanya lebih enak ya. Oke. Tuliskan 5 contoh makanan hasil olahan susu sapi. Nah, ayo 5 contoh makanan hasil olahan susu sapi. Apa saja, untuk apa? Tadi di buku tematik sudah dibaca belum buku tematiknya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah untuk apa? Ini pertanyaannya ada di buku MBP ya, di halaman 16 nomor 2. Apa? 5 contoh hasil olahan susu sapi. Susu sapi untuk apa tadi? Yang asin-asin apa? Yang asin-asin buat pakai roti? Keju. Keju. Yang asam-asam itu buat salad buah biasanya apa? Yogurt. Yogurt. Kemudian untuk apa lagi? Biasanya suka pakai es buat susu buah, es buah, susu kental manis ya. Kemudian apa lagi untuk susu bubuk ya, dibikin susu bubuk. Kemudian apalagi untuk susu lemak ya. Nah, itu 5 contoh makanan hasil olahan susu sapi. Kemudian ada lagi manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kedelai. Nah, apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kaca kedelai? Kedelai mampu menghasilkan apa saja? Kecap, tahu, tempe, susu kedelai. Ya, nah itu tadi. Selain itu juga kedelai bisa menjadi naik harganya ya. Kalau sudah jadi kecap, harganya menjadi lebih mahal. Ya. Oke, soal yang nomor 4. Bagaimana caranya agar hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Bagaimana caranya? Dengan menggunakan apa? Teknologi pangan. Contoh, pertanian.
pertanian kentang, kedelai, ya. Tadi dibikin apa waktu kemarin sudah Ibu jelaskan? Ya, keripik kentang. Kemudian peternakan, sapi biar enak biar awet, bertahan lama, dibikin apa dagingnya? Rendang. Hornet. Ya, iya, rendang ya, bisa buat sebulan ya, dianget-angetin terus. Oke. Kemudian yang ini gampang ya, tanda centang pada kosakata yang berhubungan dengan pengolahan pangan. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Contohnya kalian udah pasti tahu ya, keju ya, kaleng, pabrik, susu, awet ya, tempe. Nah, ini level 1 sudah ya, level 2 kalian tinggal baca-baca, nanti ini ada Bandeng Presto lagi keluar ya. Soal-soalnya kalian kan tadi ini memahami judul teks ya, menyimpulkan ide pokok paragraf. Bacaan-bacaan yang di sini adalah merupakan bagian-bagian isi paragraf yang kalian harus tahu apa ide pokok dari paragraf ini. Nah, ya, contoh Ibu bacakan ini ya. Halaman 18, coba buka MBP-nya. Bandeng presto yang sudah matang dapat dikemas. Cara pengemasan bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus menggunakan plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus di dalam plastik kedap udara, ikan dapat bertahan hingga 3 bulan. Nah, teks di atas membahas tentang apa? Ada yang tahu? Apa? Perawatan. Ya, cara pengemasan bandeng presto ya. Nah, kalian berarti sudah paham ya. Kalian tinggal baca-baca. Jika ada yang kurang paham, kurang mengerti, nanti kalian tinggal isi di kolom komentar ya. Baik, sudah paham untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Sampai di sini dulu pelajaran bahasa Indonesia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.